Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah bisa hadir bergabung ya di acara webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Sehat Tai Chi Medication in Motions. Hari ini topiknya luar biasa karena menyangkut masalah eksistensi dari salah satu warisan budaya Nusantara, ya, yaitu batik. Sudah hadir dan nanti kemudian akan menyusul juga pembicara lainnya yang alhamdulillah sudah berkenan hadir untuk menyampaikan pembicaraannya. Adalah yang pertama Pak William Kwan, seorang peneliti di Institut Pluralisme Indonesia dan juga pemerhati dan pakar batik di Indonesia. Pembicara kedua adalah Pak Iwan Setiawan yang merupakan industriawan, ya, pelaku industri di industri batik 3 generasi. Nah, terima kasih pertama-tama ke Pak William Kwan sudah berkenan hadir dan berbagi bersama-sama di webinar ini, dan juga Pak Iwan Setiawan. Terima kasih. Pak William, selamat sore. Selamat sore Pak Am, selamat sore dan Pak juga, Yusuf, selamat sore Ibu Bapak semuanya. Ya, terima kasih. Dan juga terima kasih tentu saja ke Pak Yusuf Sutanto, inisiator ya dari acara webinar ini. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mengantarkan ya ke topik batik ini sebagai warisan budaya Nusantara, kami mempersilahkan terlebih dahulu Pak Yusuf Sutanto untuk memberikan pengantarnya ya di webinar ini. Dipersilakan Pak Yusuf, terima kasih. Jadi kami ini adalah kelompok orang-orang yang merasa bahwa hidup ini memang harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan bangun pagi jam 6 sampai 6.30 tanpa putus, kecuali hari Minggu ya, yang kebetulan kita isi dengan webinar ini untuk mengisi kita punya wawasan. Tapi tanpa putus dari Senin sampai Sabtu itu kami berkumpul pagi untuk berlatih bersama Tai Chi, gitu. Dan itu sudah berjalan mulai dari Januari sampai hari ini dan telah memberikan manfaat pada kami punya peserta sehingga menumbuhkan kelompok terus berkembang. Gitu. Kami kemarin juga diminta untuk orang-orang dari kalangan kedokteran, tenaga kesehatan yang mulai tertarik pada konsep medication in motion, itulah latar belakangnya. Nah, di hari Minggu ini kita mau mengisi wawasan. Dan kali ini kita mau mencoba mengambil tema batik. Nah, beberapa waktu lalu saya ada beli buku ini, Aneka Batik Nusantara, dan motifnya luar biasa. 50 ada paling enggak 50 motif yang luar biasa, masing-masing menurut budaya setempat. Dan saya hubungkan ketika berapa tahun lalu saya ke Belanda, ke Jerman, mengunjungi suatu pabrik tekstil yang terkenal dan di bidang printing itu, ya. Dan pabrik itu sudah tutup, udah nggak ada kerjaan lagi. Nah, ketika kita berkenalan dengan pemiliknya, kita dikasih penjelasan, dan lalu diajak ke kamar desainer dia itu, ya. Ya, di desainernya itu yang ngumpulin desain printingnya itu, dan ketika kita bicara di situ dia itu menangis. Itu seolah-olah pabrik jiwa daripada
sebuah pabrik tekstil terkenal itu ada di dalam kualitas desain, banyaknya variasinya desain yang dia kumpulkan itu. Dan dia merasa sedih karena sudah menjadi jiwanya itu sama koleksi motif-motif itu, sehingga dia itu menangis melihat nasib perusahaannya itu kayak begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan motif batik di buku ini, saya tidak melihat ini kita punya kekayaan desain ini lebih besar, jauh lebih besar daripada mereka. Karena mereka itu tidak mempunyai latar belakang budaya seperti kita. Gitu. Nah, setiap daerah punya macam-macam, gitu, dengan karakternya sendiri-sendiri. Nah, inilah makanya kalau mau bicara unity and diversity, kita bicara dengan desain, maka keindahan itu tidak bisa terjadi kalau kita miskin desain itu. Ya, dan desainnya nggak ada, lalu teknologi untuk memproses itu juga tidak dikuasai. Orang yang sudah menulis dulu, berlatih tulisan besar kecil, tebal tipis, garis itu semua sudah nggak ada karena oleh teknologi sudah digusur, dikatakan ini udah nggak perlu lagi yuk. Dan akhirnya kita dapat generasi muda yang sudah nggak bisa lagi membuat kerajinan tangan karena menulis huruf ABC itu sudah menjadi kayak huruf gedrik gitu. Dan sekarang sadar itu lalu baru dikembalikan menulis bersambung. Waduh, ini cilaga. Ya, jadi itulah makanya saya mau mengatakan bahwa pelajaran dari ini semua yaitu bahwa kalau you mau kearifan kuno, kalau you mau mindahin pagar, you jangan buru-buru lah. Tanya dulu dibuat oleh siapa, untuk kepentingan apa, ya toh. Lalu baru dievaluasi, lalu baru ditentukan apakah total mau dirombak, apakah sebagian atau dibiarkan, malah dipercantik lagi fungsinya supaya keindahannya bertambah. Nah, inilah pengalaman kita yang menurut saya sebenarnya jangan dilupakan. Nah, satu lagi budaya unity and diversity itu, atau lebih tepatnya oleh Profesor Irawan Yusuf itu dikatakan diversity within unity. Unity within diversity. There is no diversity without unity. There is no unity without diversity. Ya, kita lihat ini salah satu di barang batik. Yang lalu yang berikutnya adalah kuliner itu. Nanti kita akan undang juga orangnya. Kita lagi cari. Yang saya mendapatkan dibaca di literatur itu ternyata soto ayam itu diversity-nya luar biasa. Tidak ada di dunia ini orang bikin makanan seperti soto ayam. Begitu macam-macam menjadi satu. Dan setelah itu di setiap daerah punya ada soto Kudus, Lamongan, segala macam itu, ya, soto Padang. Jadi memang hidup kita menjadi bukan hanya kaya dalam bahan alam, tapi juga kaya dalam budaya. Oke, karena itu saya mengundang Pak William Kwan ini yang terkenal di mana-mana, juga suka bicara tentang batik. Dan begitulah kira-kira apa kita mau coba kembangkan ini di kala sore ini kita nganggur di hari Minggu. Sesuatu yang bermanfaat, dan besok jam 6 pagi kita ketemu lagi dengan Tai Chi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf ya atas pengantarnya. Seperti tadi disampaikan ya, kita bicara tentang sebenarnya keberagaman tapi juga kesatuan dalam keberagaman dalam batik gitu ya. Jadi spesifik kita bicara batik Nusantara ini. Baik, untuk pembicara pertama,
Ini terima kasih sudah hadir ya Pak William Kwan. Tadi saya sebutkan sudah perkenalkan seorang peneliti yang saya kira sudah dikenal baik saya bersama-sama ya, karena juga pemerhati dan pakar batik di Indonesia. Nah, nanti kedua akan bergabung Pak Iwan Setiawan dari perspektif pelaku ya industri batik. Nah, untuk pertama kami persilahkan Pak William Kwan untuk menyampaikan ataupun berbagi ya mengenai batik ini. Terima kasih sekali lagi Pak William, dipersilakan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Aam atas undangan pada saat sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Namo Buddhaya, Om Santi Swastiastu, Wite Tong Tien, salam rahayu, rahayu, rahayu. Topik diskusi kita hari ini adalah tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam batik dan Taiji. Ini mungkin topik baru untuk saya sangat ter-challenge waktu Pak Yusuf yang udah selama sekali saya kagumi, baru kali ini kita jumpa ini ya. Saya mau mengguru sama Pak Yusuf terutama tentang Taiji dan filsafat Timur serta nilai-nilai kehidupan sehari-hari ya. Nah, saya akan coba sedikit uraikan tentang bagaimana hubungan antara Taiji dengan batik. Tentu benchmark yang saya pakai adalah Taiji-nya sendiri karena hari ini memang peserta dialog adalah dari para peminat Taiji. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau banyak kekurangan karena ini saya masih pemula, nanti mohon diberi masukan oleh Pak Yusuf, Pak Am dan Ibu Bapak sekalian yang sudah banyak belajar tentang Taiji. Baik, saya mohon izin Pak Am, saya akan share screen. Apakah bisa dilihat? Bisa, iya. Oke. Topik yang saya ingin sampaikan hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, batik dan Taiji Chuan oleh saya William Kwan Wiliong. Saya dari IPI, Institut Pluralisme Indonesia. Ini sebuah lembaga kecil yang hampir tidak terdengar sebetulnya, yang kegiatannya itu mengamati tentang dinamika keberagaman di Indonesia. Didirikan tahun 2000 karena banyak masalah dalam hubungan komunitas ya, dari kerusuhan Mei, kemudian ada masalah di Ambon, di Poso, di Sambas dan segalanya. Kami sebagai volunteer itu mencoba untuk bergabung dengan teman-teman peneliti yang lain itu untuk mengamati dinamika keberagaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan fokusnya itu hanya di 3 bidang, yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi tidak meneliti atau tidak mengamati ya dari keindonesiaan dari perspektif politik dan legal, karena itu udah banyak sekali rekan-rekan yang ahli sudah menekuni bidang tersebut. Jadi kami mencoba masuk ke bidang yang memang belum banyak dibicarakan untuk masalah Kebhinneka Tunggal Ika ini. Nah, hari ini karena kita diskusi tentang hubungan batik dan Taiji Chuan, jadi saya akan mencari itu persamaannya tentunya ya di sini ya. Kalau perbedaannya agak sedikit susah karena pengetahuan saya tentang Taiji sendiri sangat terbatas. Ini sangat malu sekali sebetulnya ada Pak Yusuf di sini, baru belajar 2 hari nih Pak. Jadi mohon nanti dibetulkan, dikoreksi ya. Nah ini tunggu. Jadi diskusi kita hari ini relevansi dalam seni budaya dan kesehatan. Batik Indonesia atau ini laran, kalau bahasa Chinese-nya itu laran atau seni wax ya, seni malam gitu ya. Dan Taiji atau Taiji Chuan, Tungguo Taiji Chuan. Jadi ini memang kelihatan seperti seakan-akan masing-masing berasal dari 2 negara yang berbeda, dengan 2 tradisi budaya yang kelihatan berbeda,
tapi sesungguhnya mungkin juga ada kaitan satu sama lain dan itu belum diteliti secara apa namanya serius tentang ini. Kalau Taijian udah pasti ya, tapi kalau dari China, kalau batik itu sendiri terus terang aja asal muasalnya dari mana masih belum cukup jelas sampai sekarang. Ada yang mengatakan itu dari India, tapi saya cukup meragukan karena tampaknya dari sisi teknik batik Indonesia itu lebih duluan dibandingkan India. Kalau motifnya ya kita banyak terpengaruh oleh seni lukis Hutchins dari India. Tapi kalau untuk teknik menggunakan malam itu saya belum begitu yakin kalau India mendahului kita. Nah, hari ini diskusinya sangat menarik karena batik dan Taiji itu termasuk dalam budaya tak benda dunia, sudah menjadi bagian dari UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Nah, ini untuk batik sudah diakui secara internasional oleh UNESCO pada 3 September 2009 dan Taijian itu 17 Desember 2020. Jadi kita bicara dua benda budaya tak benda dunia. Nah, yang alasan kedua kita diskusi adalah karena praktek batik dan Taiji ini itu sudah begitu meluas, bukan saja di Indonesia dan di China, juga di negara lain. Bicara batik tentu bukan hanya di Indonesia, di China juga ada. Kalau kita ke provinsi Yunnan dan Guizhou, suku-suku minoritas di sana, terutama dari suku Buyi, suku Miao, suku Kejia misalnya, itu mereka punya budaya batik, tenun, bahkan trite atau tie-dye, itu sama seperti kita. Nah, sebaliknya untuk Taiji itu bukan hanya di China, tapi di Indonesia saya tahu itu udah banyak sekali yang mengembangkan Taiji. Salah satu yang sangat konsisten sama ini adalah Pak Yusuf dan rekan-rekan. Oke. Nah, kemudian tentang Taiji, by definition, karena ini banyak definisi, saya ambil saja ini dari informasi dari situsnya UNESCO ya, waktu mengakui Taijian sebagai budaya tak benda dunia. Jadi dikatakan Taijian itu adalah traditional physical practice, jadi praktek fisik tradisional. Jadi mirip seperti olahraga gitu ya, tradisional dengan karakter ya itu relax circular movement that works in concert with. Jadi gerakannya itu melingkar, relax atau natural ya, jadi nggak dibikin ya, santai saja gitu ya. Dan gerakan tersebut yang melingkar itu ya, saya rasa ini mirip seperti lingkaran Taiji seperti itu. Serasi dengan pengaturan napas ya, dan pengembangan dari pikiran yang damai ya, righteous and natural mind ya. Jadi tidak memihak ke kanan, ke kiri gitu, ke membela yang satu, misalnya mengalahkan yang lain ya. Jadi penuh dengan benci dengan yang satu, misalnya membanggakan yang lain gitu. Tapi tidak, di Taiji ini kita belajar untuk pikiran ini netral dan adil ya, sehingga peaceful di sini. Dan itu semua diperoleh dengan cara memadukan keserasian antara gerakan fisik, itu mulai kepala, badan ya, bentuk mungkin tegaknya punggung gitu ya, kemudian bahu tidak naik turun, lalu kemudian juga gerakan kaki, tangan, mata gitu ya, semua itu akan serasi untuk mengembangkan jurus demi jurus ya, dan tepat dengan pengaturan napas. Kapan napasnya ditarik, itu tangannya mungkin berada di sisi mana, di kiri misalnya, kalau dihembuskan sisi kanan ya, itu semua ada hitung-hitungannya. Dan hebatnya semua badan organ tubuh itu posisinya berbeda-beda, kecepatannya itu berbeda-beda, tapi akan sampai itu pada satu titik yang sama. Itu kalau tidak membutuhkan fokus
semacam meditasi seperti itu ya, nggak mungkin itu terjadi. Biasanya akan saling tunggu satu sama lain, tidak bergerak sekaligus seperti itu. Nah, ini saya mencoba menggambar, mohon dikoreksi ya. Jadi tentang Tai Chi ini sendiri ini adalah berangkat dari sebuah siklus, berangkat dari non-eksistensi yang disebut dengan Wuji, kemudian mulai eksistensi yang awal yaitu Tai Chi di situ ya. Di situ sudah mulai kelihatan seperti pembelah, tapi sebetulnya itu seimbang, tidak ada positif negatif. Kemudian nanti baru muncul di situ yin yang, dari yang putih dan hitam seperti itu dengan jumlah yang sama gitu ya, bentuk yang sama persis ya, sehingga itu seimbang. Tetapi ini belum lengkap. Ternyata di bagian positif terdapat negatif, di negatif terdapat positif. Di dalam yin ada yang, dalam yang ada yin, sehingga antara Tai Chi dan yin yang itu digabung dari satu dari Tai Chi itu atau Tai Chi yin yang, dan kemudian ini akan berkembang lagi nanti menjadi Wusing atau 5 elemen, dan kemudian dari situ kalau digabung lagi nanti berkembang menjadi Tai Chi Pakwa dengan jumlah yang nantinya bisa menjadi tidak terhingga atau infinity di situ ya. Nah, yang menarik kalau kita lihat dari yang sifatnya itu kosong atau void di Wuji yang kosong, jadi belum ada eksistensi di situ ya, masih primordial, itu alam primordial yang masih awal, belum ada pembelahan, menuju pembelahan yang lebih kompleks ya, sampai menjadi pembelahan yang tidak terhingga. Kalau pembelahan yang tidak terhingga itu akhirnya akan menjadi yang disebut dengan bineka. Jadi katakan dari awal, dari tidak ada menjadi ada, menjadi Tai Chi, ada ya, super ada, kemudian menjadi yang unlimited, itu pembelahannya ya, sehingga plurality-nya itu infinite di situ ya. Nah, kalau sampai jumlah pembelahannya itu tidak terhingga, pada saat itu sebenarnya intinya itu adalah juga ketiadaan itu sendiri. Sehingga kalau saya lihat ini prosesnya dari Wuji sampai ke Tai Chi Pakwa dan seterusnya, nanti itu kembali lagi sebetulnya intinya ada di Wuji itu sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada, kalau saya lihat itu di Tai Chi itu sendiri juga tidak terpisah dengan Wujinya, dengan Pakwanya, seharusnya itu ada di dalamnya. Semua elemen ini adalah satu. Jadi satu adalah bineka, bineka adalah satu. Ini konsep keseimbangan yin yang itu yang mendasari terjadinya dinamika eksistensi, dari non eksisten sampai eksisten dan kemudian koeksisten. Jadi saling bekerja sama, saling bermitra, saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, konsep ini nanti di batik itu sebetulnya nanti kita bisa lihat itu juga sama seperti ini, hanya memang seringkali tidak disadarin. Nah, ini ada 5 aliran utama Tai Chi Chuan, ada dari keluarga Zhen Se di sini atau Zhen Jia, Yang Jia atau Yang Se, Wu Hao ya, Wu Se, dan Sun Se dari Sun Lutang. Jadi ini ada 5 aliran, dan masih sebetulnya kalau dilihat semua sebenarnya tidak berbeda berbeda total satu sama lain. Variannya aja yang berubah satu yang lain. Artinya katakan di sini yang paling awal adalah dari Chen Wangding ya, dari Zhen Jia. Di situ kemudian akan muncul itu pendiri dari aliran Yang, yaitu Yang Luchan, itu pasti berangkat dari aliran Zhen dan seterusnya. Semua mengikuti seperti itu ya. Dan yang terakhir ada aliran Fu, itu juga kemudian menggabungkan antara Zhen, Yang dan Sun. Jadi semua bisa dikombine satu sama lainnya, tidak berdiri sendiri-sendiri seperti itu ya. Apa yang kita punyai itu sebetulnya berangkat dari apa yang sudah hasilkan oleh para pendahulu kita. Jadi kita ini tidak menjadi otonom itu dari generasi yang lampau, dan tidak otonom atau netral terhadap keberadaan dari generasi mendatang.
Jadi ini semuanya akan terhubung satu sama lainnya. Nah, ini contoh misalnya dalam gerakan Tai Chi 24 gerakan ini dari keluarga Yang. Ini kalau 24 dari mulai pembukaan sampai penutup ya 24 ya. Kalau dilihat itu seperti berbeda-beda ya gerakannya ya. Berarti sebetulnya gerakan ini tidak pernah berhenti. Jadi nggak ada gerakan nomor 1 berhenti terus kemudian gerakan 2, tidak. Semua mengalir seperti prinsip dalam Tai Chi Yin Yang seperti itu ya, saling mengisi, saling mengalir terus menerus sehingga akhirnya dalam 24 kalau kita lihat 24 gerakan ini orang bisa mengatakan 24 jurus, tapi sesungguhnya ini juga bisa boleh dikatakan sebagai satu jurus yang dipecah menjadi 24 gerakan. Nah, ini contoh penggunaan berbagai macam peralatan selain tangan kosong untuk Tai Chi. Ada Chien di situ, si pedang ya, kemudian ada Tao ya, kemudian ini ada Jiang atau tombak, ini ada Quan Tao atau golok Quan Kong di sini, kemudian ada San atau kipas. Semuanya bisa dipakai karena semua peralatan ini sama aja dengan seperti tangan sebetulnya. Jadi sama saja tangan kosong maupun dengan senjata atau alat yang lainnya. Nah, inti dari Tai Chi Jian kalau saya perhatikan itu ini. Jadi ini sebetulnya gabungan olahraga, olah nafas dan olah pikiran ya. Nafas sengaja saya taruh di sini bukan hanya olahraga dan nafas dan pikiran, karena memang nafas ini itu membantu untuk mengharmoniskan antara fisik dan pikiran, sehingga masuk keluarnya napas itu akan selaras dengan pikiran dan selaras dengan gerakan di tangan, kaki, mata dan seterusnya. Nah, jadi gabungan dari 3 hal ini kita sebut sebagai meditasi dalam gerakan atau moving meditation atau meditation in motion seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Nah, gerakan fisik, nafas dan pikiran atau mental itu pada Tai Chi akan dilakukan secara fokus ya. Jadi betul-betul fokus, kita tahu kita mau melakukan apa ya. Jadi fokus ke sana, tidak divert kemana-mana. Kemudian natural atau alami ya, tidak dibikin-bikin ya, mengalir saja. Jadi tidak harus misalnya seorang yang katakan orang tua dia punya gerakan harus secepat anak muda misalnya, tidak harus. Jadi sesuai dengan apa yang kondisi masing-masing. Kemudian lembut dan kemudian terkoordinasi. Ini inti dari Tai Chi. Dengan begitu kalau kita lakukan ini semua, maka ada manfaat berupa kesehatan jiwa dan raga, fisiknya bugar, penuh semangat, ya, peaceful, ya, tenang, damai, bahagia dan seterusnya. Karena memang di dalamnya itu selain mungkin otot juga terlatih ya, kelihatannya sih pelan ya, tapi karena bisa dikata sebentar aja saya lihat udah berkeringat semuanya begini ya. Mungkin karena itu nahan juga kan, jadi lebih berat daripada gerakan yang nahan seperti itu. Kemudian di dalamnya saya yakin pasti juga akan ada akumulasi qi di dalam badan ya, sehingga dengan begitu Tai Chi Jian ini bisa nanti mengembangkan mikro dan makro kosmos, menyambungkan meridian-meridian di dalam tubuh itu. Nah, kemudian sekarang saya akan beralih ke batik. Tadi diskusi tentang Tai Chi sebagai mungkin benchmark atau sebagai mungkin dasar untuk perbandingannya. Jadi kita membandingkan dengan apa yang tadi telah saya coba sarikan di situ ya. Batik ini sendiri banyak sekali orang salah pengertian, sehingga sering orang berdebat itu ya tanpa ada titik temu ya. Karena batik itu sebetulnya bisa merupakan teknik, bisa juga dia merupakan motif gitu kan ya, merupakan motif ya. Jadi kalau misalnya katakan waktu berapa tahun yang lalu itu dari Malaysia itu kemudian mengklaim ya batik itu adalah dari Malaysia, itu masyarakat Indonesia begitu marah seperti itu ya. Tidak, itu datangnya dari Indonesia gitu ya. Nah, ini
ini yang mungkin memang perlu sedikit diluruskan. Kalau dari sisi kalau motifnya misalnya motif parang misalnya itu jelas itu dari Jawa di sini, sehingga kalau negara lain itu mengklaim kita bisa melakukan apa namanya protes ya seperti itu ya. Tapi kalau teknik ini susah sekali dibilang bahwa kita itu adalah penemu dari batik ya. Sejarah tentang batik Indonesia itu agak susah dilacak karena apa namanya di sini kan hawanya itu lembab ya, sehingga kain-kain batik itu cepat rusak, cepat berjemur ya, cepat berjamur gitu ya, cepat rapuh gitu ya, sehingga akhirnya hancur. Mungkin kain batik zaman dulu yang bisa kita simpan paling banter usianya paling 200. Kalau 300 tahun saja mungkin sudah rasanya udah hancur seperti apa gitu ya. Kalau sekarang kita punya alat-alat atau bahan-bahan pengawet ya, sehingga akhirnya bisa menyelamatkan kain dari kerusakan akibat lingkungan. Tapi kalau zaman dulu kan enggak gitu kan. Nah itu berbeda sekali dengan dikatakan di China ya, kemudian di mana Mesir misalnya gitu ya, yang memang punya daerah-daerah apa yang iklimnya itu hawanya kering kan, seperti daerah mana itu gurun ya. Misalnya di China. Di China itu ditemukan serpihan kain batik dari kerajaan Lulan itu kira-kira sejaman dengan dinasti Han sekitar abad 1 sampai berapa itu 3 kalau nggak salah ya. Itu ada kain batiknya. Itu di daerah Xinjiang di daerah Nia di Xinjiang ya, itu dulunya ex kerajaan Lulan. Nah, itu mereka punya. Jadi itu bukti bahwa di China abad 1, abad 2 itu sudah ada batik, atau bahkan sebelumnya pasti mungkin ada. Cuma artefak arkeologinya belum ketemu ya. Tapi kalau untuk kita nggak punya itu. Kita punya istilah batik paling tahun 1600-an baru ada istilah batik. Kemudian tentang kainnya sendiri saya rasa paling 200 tahun. Nah, kalau kita lihat dari arca-arca itu ya, motif-motif seperti kaparang ya atau ceplok segala macam, itu kita tidak boleh mengatakan bahwa itu pasti batik. Karena motif-motif itu bisa saja kita bikin dalam bentuk tenun misalnya, atau mungkin kita bentuk dalam bentuk apa namanya dengan teknik ikat ya, di tritek ya, jadi di tie-dye, atau bahkan itu dilukis. Nah, jadi kita membutuhkan catatan-catatan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, mengatakan batik kita itu udah dari zaman dulu gitu ya. Nah, untuk itu maka kita hanya bisa mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki budaya batik terbesar di dunia dengan teknik yang apa namanya paling canggih ya. Maksudnya di Indonesia ini penyempurnaan teknik batik itu mencapai tingkat yang paling tinggi seluruh dunia, yaitu dengan ditemukannya canting ya. Tapi kalau tentang masalah kita sebagai penemu batik, mungkin sebaiknya tidak diperdebatkan, karena ini kita nggak punya dasar yang baik. Nah, jadi kembali ya, batik ini adalah teknik untuk membuat ragam hias, itu motif dan warna pada kain. Ini zaman dulu ya, pada kain. Sekarang bisa aja nggak kain, bisa aja pakai bambu, bisa kayu ya. Pokoknya yang punya bahannya dari serat alami ya. Nah, dengan menggunakan alat canting dan atau cap. Jadi bisa alatnya canting, bisa cap, atau cap dan kemudian kombinasi canting. Guna menorehkan cairan malam panas sebagai media rintang warna. Jadi yang namanya ini penting sekali. Jadi kita media rintang warna itu adalah malam panas ya. Jadi malam panas yang cair. Nah, jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini, jadi penggunaan alat canting dan atau cap dan tidak menggunakan cair malam panas. Misalnya pakainya cairan malam dingin gitu ya. Sampai sekarang secara konsensus belum bisa dianggap sebagai kain batik Indonesia. Ya, tapi ke depan saya tidak tahu karena ini ada perkembangan teknologi, kita perlu diskusi antar stakeholder untuk menentukan kriteria dari batik kita. Kemudian yang kedua, batik itu kain dengan ragam hias, motif dan warna, baik berbasis tradisi budaya tertentu, misalnya kayak tadi, misalnya parang dari Jogja dan Solo, megamendung dari Cirebon gitu ya,
atau ekspresi estetik individual. Jadi ini bisa aja ekspresi bebas ya, itu boleh aja gitu ya, yang dibuat dengan menggunakan teknik batik. Jadi ragam hiasnya itu yang dianggap sebagai batik. Gitu. Nah, orang kita punya pengetahuan yang sangat baik tentang batik. Jadi kalau ada gambar kita kasih lihat ke masyarakat Indonesia ya, siapapun gitu, ini batik atau bukan? Orang kita dengan cepat bisa jawab batik dan bukan gitu ya. Kalau untuk orang luar negeri mungkin dianggapnya semuanya itu ya motif yang sama gitu ya, tapi kita bisa membedakan. Ini luar biasa. Nah, ini alat-alatnya kita lihat. Kalau di Tai Chi tadi ada macam-macam peralatan, di batik juga sama. Kita ada alat ini canting ya. Canting ini dari bambu atau kayu gitu ya, atau mungkin dari tanaman air juga ada. Kemudian ini dari logam tembaga ya, nyamplungnya ini. Nah, ini cucuknya persis seperti kendi, jadi tinggal nanti kalau kendi kan masukin air ya di sini, keluar di sini untuk minum. Nah, kalau ini juga sama, kita nyendok malam panas masuk sini ya ke nyamplungnya, nanti cairan malamnya keluar dari cucuknya. Nah, ini mirip seperti pensil ya, atau rapido, jadi ukurannya ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi misalnya kalau seperti pensil itu kan ada 0,1, 0,7, 0,5 gitu ya. Ini canting juga sama, ada ukuran-ukurannya begitu. Dengan begitu, otomatis batik Indonesia atau sejak Hindia Belanda itu terlebih rapi dibandingkan batik negara lain yang bikin dengan menggunakan kayu yang diruncingkan atau bambu atau mungkin tanaman-tanaman lain yang diruncingkan seperti itu. Nah, ini peralatan ya. Kemudian untuk mempercepat proses, kita juga menggunakan cat ya. Ini stem, persis kayak stempel ya, dibuat dari tembaga juga ya. Nah, ini dua. Jadi kalau menggunakan canting atau cap atau kombinasi dua-duanya dan menggunakan malam panas, maka kain itu disebut dengan kain batik. Secara proses begitu ya. Ini peralatannya macam-macam ya, saya nggak jelaskan. Ini contoh jenis canting, banyak macamnya. Nah, ini contoh. Jadi ada batik, ini ada pengrajin batik tulis, pengrajin batik cap, ada ini pelukis batik, jadi menggunakan kuas dan juga canting ya. Dia menggunakan malam dan juga menggunakan pigmen warna, bisa dikombin seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah batik cetak atau printing yang per definisi di Indonesia tidak bisa disebut sebagai kain batik. Jadi kalau kain sablon seperti ini, maka hasilnya itu kita sebut sebagai tekstil bermotif batik. Ya, kalau di toko bisa bilang batik printing gitu ya, tapi secara culture maka kain itu tidak dianggap sebagai kain batik, tapi tekstil yang motif batik. Nah, ini sekarang yang banyak dari China masuk ke Indonesia, mau luar negeri saingan dengan produk batik printing Indonesia, itu adalah yang ini. Dan ini bukan bagian dianggap bukan bagian culture kita dari zaman dulu ya. Nah, ini perlu diskusi sendiri untuk melihat posisi dari printing ini seperti apa ke depan, karena teknologi nggak bisa ditolak ya. Jadi kita perlu ada konsensus baru untuk ini. Nah, ini contoh produknya itu macam-macam ya, dari mulai batik tulis, cap, kombinasi cap kombinasi tulis, batik lukis, kemudian batik sablon malam ya, ini menggunakan cairan malam dingin bukan panas ya. Kemudian tekstil bermotif batik ya. Nah, ini jadi ini kira-kira ada sekitar 7 ada 7 jenis itu produk batik yang seperti ini. Nah, kita sekarang tadi di dalam Tai Chi kita belajar tentang proses berkesadaran atau meditasi. Nah, tentu melalui batik pun karena batik itu menggunakan proses dalam produksinya, desainnya, termasuk bisnisnya ya. Kemudian ada sosialisasi dan seterusnya. Maka batik ini juga bisa menjadi media perenungan atau media meditasi. Nah, meditasi dalam hal ini itu adalah membangun proses kesadaran, yaitu kita sadar sepenuhnya, tahu dan tidak tahu misalnya di situ ya. Sehingga tahu saya marah, tidak tahu saya juga tidak marah dan seterusnya. Jadi dengan memahami tentang kondisi mental kita maka akan tahu apa yang sebetulnya terjadi, apa adanya, objectivity.
Ini yang diperoleh. Batik ini memungkinkan proses perenungan atau meditasi seperti ini. Persis seperti bandul jam seperti ini, kalau kita lihat, dia bisa berayun ke kiri dan kanan, tapi kita yakin pasti ada batasnya di sini. Kalau kita berayun ke sana, pasti akan batas ini. Yang penting kita tahu bahwa kita mengarah ke sana. Kita sendiri belum tentu tahu persis bahwa saya berada di tengah sini atau di sini. Saya belum tahu, hanya kira-kira belum sampai tengah, ya toh, belum sampai tengah, kira-kira sampai tengah atau sampai di sini, tapi nggak pasti. Tapi yang pasti bahwa bandul ini akan sampai ke satu titik di mana dia balik lagi. Ini seperti kayak tadi kita sebutkan dalam siklus eksistensi dan non-eksistensi. Ya, kira-kira akan seperti ini. Nah, kalau saya perhatikan proses meditasi atau perenungan itu, kalau di kita melalui batik, pasti berangkat dari sesuatu yang kasat mata, bukan sesuatu yang abstrak. Dan kita mulai dari yang kasat mata. Misalnya di sini, dalam keseharian kita sehari-hari di rumah kita, di perusahaan kita, ya di taman wisata, kita akan ketemu dengan orang, lihat bentuknya, ya jumlahnya, warnanya, dan seterusnya di sini. Kalau kita naik lebih tinggi, seperti naik pesawat seperti ini, ya, tambah lama itu gunungnya akan tambah mengecil kan, ya mengecil. Kita lihat awan gunungnya, ya di sini kerumunan orang tambah lama tambah nggak kelihatan, gunung kelihatan. Kemudian udah sampai keluar dari atmosfer bumi, kita lihat buminya sendiri. Begitu kita keluar dari galaksi, ya di sini kita lihat galaksinya. Kemudian kita menjadi di sini di dalam saya tidak tahu ini namanya apa, yang udah lebih luas lagi, ya. Dan akhirnya kalau kita ikutin terus, pasti pada satu titik di mana kita itu sudah tidak bisa melihat apa-apa karena semua terlalu kecil sehingga menjadi putih seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, kita berangkatnya dari yang kasat mata atau eksistensi, dan kemudian menyadari yang namanya non-eksisten. Jadi non-eksisten ini adalah inti dari eksistensi ini sendiri. Jadi nggak bisa dipisah satu dan lainnya. Nah, objek perenungan melalui batik ini ada sekitar minimal dan 16 menurut saya itu bisa dipakai untuk kita merenung. Jadi apa saja boleh kita bisa pakai untuk merenung, ya. Nah, mulai ini misalnya ada waktu, ruang, ya, lokasi, misalnya batiknya itu di mana, nanti motifnya seperti apa gitu, ya. Kalau misalnya saya pindah itu motif dari satu tempat ke tempat lain, itu berubah fungsinya atau tidak, itu, ya. Ini semua itu bisa menjadi objek dari perenungan seperti ini. Nah, saya nanti akan kasih contoh beberapa di antaranya dari 16 macam objek perenungan melalui batik yang saya tulis di sini. Jadi contohnya ini motif, ya. Kalau motif itu pasti kita berangkat dari sesuatu yang tidak ada. Ya, ini persis kayak seperti tadi Wuci tadi, ya. Jadi ini nggak ada, ya. Nggak ada, kemudian menjadi ada satu titik dulu, ya. Kita mulai satu titik di sini, ya. Nah, ini mungkin ini katakan paralel dengan Tai Chi itu, ya. Jadi mulai ada satu titik, ada di sini, super adanya di sini, ya. Nah, kemudian di sini terjadi dinamika di sini, banyak, besar, kecil, segala macam, ya, di sini, ya. Sehingga akhirnya di situ dinamika itu yang disebut dengan yin yang di sana. Sehingga kemudian tinggal nanti bagaimana kita mau mencari keseimbangan, mencari koneksitas antara satu dot dengan dot yang lain, kecil dan besar. Kalau terlalu besar kita cari yang lebih kecil dan seterusnya, ya. Ada proses penyesuaian sehingga kemudian dibentuklah sesuatu yang lebih punya meaning di situ, ya. Misalnya contoh ini, dari titik-titik ini kemudian menjadi satu bentuk seperti ini. Kalau titik ini menjadi satu bentuk seperti ini, bentuknya titik-titik, ya, kumpulannya yang lebih teratur seperti ini nggak teratur, ini menjadi teratur, ya. Kemudian kita bisa hubungkan, semakin dirapatkan, terbentuklah yang namanya garis di sini. Sehingga dari satu titik, kumpulan titik, terjadilah garis, ya. Garis yang hanya garis saja, yang nggak ada makna apa-apa, ya garis gitu. Ya seperti ini, ya, garis panjang. Kalau dua menjadi garis jajar, ya. Tapi kalau dibentuk seperti ini, akhirnya menjadi bunga seperti ini, ya. Jadi ini menjadi sebuah motif. Jadi bentuk ini terjadi dari sesuatu yang awalnya kosong sebetulnya. Nah, kemudian fokus dan koordinasi, persis seperti di Tai Chi, kita lihat antara mata, nafas, sikap badan dan gerakan tangan dalam membatik itu harus
fokus dan terkoordinasi. Saya kasih contoh ya, ini motif batik ya, yang saya pentingkan ini, yang di latarnya ini ada garis-garis seperti ini, garis jajar ya. Ini sebetulnya namanya itu adalah galaran, namanya galaran. Nah, galaran ini kalau kita perbesar jadi seperti ini ya, garis ya. Kita perhatikan, karena kita menggunakan canting, berarti nariknya satu-satu ya, canting tarik satu, satu gitu kan. Kalau garisnya panjang sekali, canting ini sampai ujung sini mungkin katakan sudah katakan agak berkurang itunya apa namanya malamnya yang keluar begitu ya, sehingga kita nanti harus ngambil malam lagi untuk tarik lagi misalkan begitu ya. Nah otomatis di sini kita inginnya semakin panjang garisnya akan semakin bagus. Nah untuk bisa dan juga semakin apa namanya sejajar ya, tidak overlap antara garis satu sama yang lainnya yang bagus. Bagaimana kita bisa mencapai kondisi begitu? Yaitu kita harus fokus ya, fokus ke garis di sini ya. Mata kita harus lihat betul ya. Kita harus koordinasi dengan apa sikap badannya, misalnya badannya harus rileks gitu kan ya, nggak tegang ya. Harus apa kalau masalah tegaknya sih mungkin nggak terlalu problem gitu ya. Tapi gerakan tangan ini itu untuk motif tertentu itu ada gerakan tangan khusus yang harus dipakai, nggak bisa gerakan yang lainnya. Ya nanti saya kasih contoh ya, apa namanya di slide berikutnya. Nah ini waktu dia narik garis ini, itu pembatik itu nahan napas itu, dia nahan napas. Jadi dari sini ya dia tahan napas gitu ya, sampai kemudian berhenti. Nah di situ kemudian dia lepas napasnya. Ini kita lihat di sini ya, ini kan ada putih-putih ya, agak banyak ya. Ini berarti putus di sini garisnya. Jadi waktu dia tarik garis dari sini, dia tarik garis gitu ya. Mana ini ya. Dari sini dia tarik, akhirnya sampai di sini, maka dia berhenti nih. Berhenti ya, berarti napasnya habis di sini dia. Ya, dia ngulang lagi ke sebelahnya, tarik lagi gitu ya. Nah, di sini kelihatan dia nggak rapi kan. Jadi sampai di sini aja dia udah putus kan, putus. Dia tarik lagi kan sampai sini, baru tarik lagi gitu kan. Nah, jadi semakin tidak konsisten ya garisnya ini, semakin menandakan bahwa dia tidak fokus ya, tidak terkoordinasi dengan baik ya. Pembatik yang canggih yang memang apa sudah sangat berpengalaman itu dia akan punya kemampuan untuk menahan napas seperti ini, dan dia tangannya itu bisa menyesuaikan itu dengan nafasnya ya, seperti itu ya. Nah ini contoh ya untuk fokus dan koordinasi pada latar galaran seperti ini. Nah, nextnya ini contoh kupu-kupu pada batik Wisudun dari Keduni ya, yang sangat halus. Saya perbesar di sini ya, ini gede ya, nggak bisa gede. Nah ini lihat, ini titiknya kecil-kecil ya, titiknya kecil sekali, lihat, lembut sekali ya, seperti titik jarum seperti itu kan ya. Dan dia ini melengkungnya ini yang mereka sebut namanya nguku, bentuknya kayak kuku itu ya. Ini sebenarnya konsisten bentuknya, lihat. Nah, gimana dia bisa lakukan ini? Nah, ini ada tekniknya khusus nih. Jadi, lengannya itu harus nempel itu di badan. Sikunya itu harus nempel di badan. Sehingga hanya tangannya yang bergerak gitu ya. Tapi mata itu harus fokus, napas fokus ya. Pegangan tangannya itu juga harus stabil seperti itu. Sehingga dia bisa menghasilkan titik-titik yang stabil dia di sini ya, titik-titik ini ya stabil. Ini contoh yang di batik pesisiran di Wisudun. Nah, ini batik batang ya. Saya kasih lihat contoh di sini. Ini ada seritan ya. Ini ada serit ya, seritan di batang ya, sawut ya. Ini sawutnya ini. Kemudian di sini ada latarnya yang disebut materos, ukel materos ya. Di sini ini bentuk yang gendut-gendut ini bikinnya itu tidak bisa menggunakan sekedar di blok gitu aja ya. Karena kalau di blok begitu aja dioret-oret begitu, ini bisa bagian putih ini dan bagian putih ini itu akan nempel overlap. Coba dilihat, ini kan antar daun-daun ini ya, itu kan tidak ada yang overlap satupun ya. Padahal jaraknya itu sangat mepet sekali kan, tidak ada ya, lihat. Karena mereka menggunakannya betul-betul fokus, betul-betul terkoordinasi tangan, mata, nafasnya itu ya, betul-betul di mereka konsentrasi penuh di sini. Nah, kemudian ini juga sama di latarnya materos ini untuk mendapatkan
ini yang bagian warna hitam nih, yang seperti koma ini ya, latar materialosnya, itu dia harus ngeblok sebelah bagian ini yang tidak warna hitam ya, sebelah sini sama sebelah sini itu diblok ya. Tengahnya itu harus disisai sedikit ya, tidak boleh kena malam supaya nanti bisa diisi warna. Ini warnanya semula warna biru ini, kemudian dikasih coklat sehingga warnanya jadi hitam ya. Jadi ini betul-betul harus konsentrasi penuh supaya bisa membentuk itu bentuk apa namanya seperti koma atau tanda tanya seperti ini. Nah sekarang dari sisi color ya, warna itu juga sama. Warna itu dasarnya ada satu warna putih, masukin ke apa namanya prisma seperti ini ya. Kemudian akan muncul sinar yang punya apa namanya warnanya berbeda-beda ya, tergantung dari sudutnya, tergantung dari panjang gelombangnya di situ ya. Sehingga di sini kita yang paling dekat yang warna merah, paling apa namanya kelihatan dari jauh ya yang merah ini. Kemudian orange, kuning, hijau, biru ya, indigo dan kemudian violet ya di sini ya. Jadi ini ada dari merah sampai sini. Dari merah sampai yang ke jingga atau violet, dan semua warna ini sebenarnya nggak terpisah seperti ini, tapi ini menjadi satu kesatuan, dan asalnya itu di satu sinar yang sama seperti ini. Sehingga dari sini kita lihat seperti tadi di Taiji, dari satu posisi apa namanya yang warnanya itu putih di Wuji tadi ya, masih nggak ada apa-apa ya, seakan-akan nggak ada warna ya. Sebetulnya itu kondisi dari ada warna sebetulnya. Ya, dari 2 warna, 3 warna, sampai 8, 10, dan seterusnya ya. Nah, ini buktinya dari spektrum ini kelihatan dari Wuji ke Taiji ya, sampai ke Taiji, Parkwa seperti itu, dan seterusnya yang tidak terhingga ya. Itu bisa dijelaskan melalui spektrum warna seperti ini. Nah, ini di batik, ini pengetahuan seperti ini sangat penting sekali untuk kita tahu bahwa warna itu tidak tunggal ya. Warna bisa sangat banyak macamnya, tidak terhingga, bisa dicampur sehingga jadinya juga macam-macam. Saya kasih contoh di sini. Ini proses desain warna. Jadi kalau di warna itu warna itu kan warna dasar itu kan merah, biru sama kuning ya. Tiga warna primer namanya. 3 warna primer. Merah ditambah biru jadi ungu, ya. Kuning ditambah biru, ya. Kuning tambah biru. Ini hijau ya. Ini salah gambar nih. Ini salah, sorry, ini salah nih. Ini kebalik. Harusnya ini orange-nya di sini ya. Merah sama kuning itu orange, biru sama kuning itu adalah hijau. Ini salah gambar. Nah kalau ini di mix antara ungu kemudian orange dan hijau di mix, ketemulah warna hitam. Sehingga di sini himpunan warna alternatif seperti ini. Kalau dikombin dengan warna kainnya, kalau kainnya dari kapas putih misalnya warnanya putih, dari kapas coklat warnanya coklat, kalau dari bahan lain tergantung dari bahannya warnanya apa. Nah ini dikombin warna kain dengan bahan warna, baik itu warna alami atau sintetik, maka kita mempunyai nanti desain warna batik seperti ini. Ini contohnya jadinya akan seperti ini, mana yang tetap dipertahankan putih di blok malam, sisanya itu warna-warna itu hasil dari campuran-campuran seperti ini. Nah maka kembali seperti tadi, dari kain yang warnanya putih akhirnya bisa berkembang color yang macam-macam ya, yang seperti ini. Kemudian ini kalau batik Indonesia, ya ini lihat, kalau secara pengetahuan saintifik itu merah, biru, dan kuning sebagai warna primer. Kalau batik kita, itu warna primernya itu adalah merah, biru, dan sogan. Ini salah tradisi. Ya, jadi kita kemudian bedakan batik pedalaman seperti Jogja, Solo, itu komponen colornya itu hanya biru dan sogan. Ya, seperti ini. Merah tidak punya sama sekali. Begitu ada merah, berarti bukan batik pedalaman. Nah, ini ciri khas ya, seperti ini. Kemudian kalau pesisiran, itu ada merahnya. Ya, bisa ada birunya sama ya. Sogan nggak ada pun, itu disebut sebagai batik pesisiran ya. Nah kemudian ada kombinasi ya, jadi merah, biru, dan sogan. Kita lihat di sini, ini antara pedalaman dan pesisiran ini bineka kan ya, ada kebinekaannya ya. Jadi pedalaman tidak punya warna merah ya, pesisiran di sini tidak harus punya warna sogan, tapi kedua batik ini itu punya kesamaan, yaitu punya warna biru.
Jadi kalau kita lihat Bhinneka Tunggal Ika itu kelihatan dalam percampuran color seperti ini ya. Jadi biru atau itu adalah Ika. Ikanya itu biru. Jadi yang menyatukan itu warna biru. Tapi kalau warna lain itu adalah sifatnya Bhinneka. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini ada batik dibagi menjadi batik pedalaman yang sangat dekat dengan budaya Jawa ya. Jadi orang Jawa kalau misalnya keluarga Jawa kalau pakai batik ini dia merasa saya ini dari keluarga Jawa gitu ya. Ini zaman dulu ya. Tapi saya sendiri itu sangat mencintai batik Sogan seperti batik pedalaman. Ini contoh. Saya menggunakan satu motif. Ini motif burdo ya dari Jogja. Motif ini sebetulnya melambangkan itu burung Garuda. Garuda atau Gurda ya, itu adalah hewan tunggangan dari Batara Wisnu ya. Dari salah satu dewa dalam anggota dari Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa, dewa pemelihara. Nah, di sini kita lihat motifnya tidak bentuk burung betulan ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dekoratif simbolik seperti ini ya. Saya tidak tahu ini mulai sejak kapan seperti ini. Apakah ini memang dari zaman Mojopahit, daripada masa Hindu-Buddha, atau ini mungkin munculnya dari zaman Demak atau udah Mataram Islam karena dianggap itu sudah mengikuti itu ajaran dalam kitab-kitab hadis ya, di mana umat Islam tidak boleh menggunakan motif motif makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan, sehingga kemudian dirubah. Ini kita nggak tahu persis ini sejak kapan ada motif yang seperti ini. Tapi bagaimanapun ini adalah motif Buddha dari Jogja, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalau di Solo bagaimana. Nah, ini di Solo ya. Ya kita lihat, perhatikan colornya dan kemudian bentuk motifnya. Jangan lihat background, karena ini backgroundnya beda. Di sini bentuknya masih kawung, di sini ada teruntum ya, jadi beda ya. Tapi colornya coba perhatikan. Kalau batik Jogja, ya, batik pedalaman Jawa Jogja ini latarnya itu putih, ya. Kalau di Solo itu latarnya tidak putih, itu menjadi pembeda, ya. Batik asli itu yang ini sebetulnya dari zaman Sultan Agung ya, Mataram Islam ya, dulu yang seperti ini. Tapi karena ada perjanjian Giyanti 1750-an itu ya. Nah, itu kemudian kerajaan dibagi menjadi dua kan, menjadi Kasunanan ya, Surakarta Hadiningrat ya, dan kemudian Kesultanan Hamengkubuwono kan ya, Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, karena Pangeran Mangkubumi menjadi raja ya, menggunakan batik yang selama ini dia pakai, yaitu ini dari sejak zaman nenek moyang di sana. Kemudian keponakannya menjadi Raja Pakubuwono III tidak mau menggunakan warna yang sama, gitu ya. Sehingga kemudian didesain color yang sangat berbeda ya. Ini pakem Solo beda dengan yang Jogja, sehingga beda ya. Karena sama-sama raja kan ya. Padahal ini kok bisa bikinnya cepat? Karena bahan kayunya sama, yaitu pakai 3 jenis kayu. Tegeran, tinggi, dan jambal. Hanya 3 macam kayu. Kalau komposisinya dirubah, ya dalam hal ini, kalau ini ya, ini jambalnya ditambahin gitu ya. Tegerannya ditambahin. Tegerannya ditambahin. Ini kuningnya akan lebih banyak gitu ya. Kemudian tingginya dikurangin, maka ketemu warna yang Surakarta begini ya. Ini hanya masalah persentase saja, tapi menjadi warna politik ini, identitas politik antara Jogja dan Solo ini menjadi berbeda ya. Nanti topinya juga beda kan, kalau Solo tidak ada mondolannya di belakang, kalau Jogja ada mondolannya ya. Cara menempatkan keris beda, parangnya juga beda. Kalau parang Solo itu lerengnya itu ya dari lereng Solo dari kiri ya, dari perut ya, sebelah kiri ya, pinggang kiri ke kanan. Kalau Jogja dari kanan ke kiri, pokoknya harus beda gitu ya.
Padahal mereka sama-sama, Jogja Solo itu Ika kan sama-sama bagian dari Keraton Mataraman gitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kelihatan dalam dua batik yang seperti ini. Nah, kita lihat sekarang pesisiran ya, pesisiran. Saya kasih contoh, ini batik dari Wisutun juga di Kedunguni Pekalongan ya. Kita lihat di sini Wisutun dari keluarga Tionghoa dapat pesanan dari istri Bupati Pekalongan waktu itu ya, Aryo Suryo ya, Ibu Aryo Suryo ya, tahun 1930 kira-kira ya. Nah, beliau minta motif yang dan warna itu yang mencerminkan bangsawan Jawa, tapi juga bisa dipakai untuk bertemu dengan masyarakat Pekalongan, Kedunguni, yang di sana banyak sekali dari keluarga Tionghoa, Belanda, dan seterusnya seperti itu. Akhirnya diciptakan motif seperti ini. Nah, kita lihat ini bentuknya di sini ya, sayapnya ya, di sini kita lihat ini dibalik ya, dibalik seperti ini. Kemudian ini disebut dengan ati, ini mirip hati ya, tapi dibalik bentuknya ya. Kemudian ditambah ini burung garudanya diganti menjadi merak. Jadi dilepas ini, jadi nggak disatukan seperti ini, tapi dipisah ya, jadi merak ya. Sehingga di sini kemudian disebut motif merak ati. Jadi batik ini namanya merak ati, merak ati. Kalau yang ini Gurda ya, Jogja, ini Gurda Solo gitu ya. Gurdanya sama, latarnya beda gitu ya. Warnanya beda. Nah, kemudian kita lihat kalau keluar Jawa gimana? Saya kasih contoh di Jambi. Ini kalau dilihat bentuknya kan sama toh, ya. Karena bentuknya sama ya, seperti sayap ya, seperti ini ya. Sayap ya, kita lihat. Inspirasinya sama dari Jawa ya. Tapi namanya lain. Di Jambi motif ini disebutnya durian pecah gitu ya. Durian pecah. Kenapa? Karena di Jambi kan banyak durian. Jadi kalau di Jambi orang makan durian dipecahkan begini, dibelah gitu ya, dibelah. Jadi kemudian inspirasi dari sini mereka lihat, oh ini sebelahnya durian, ini sebelahnya durian gitu ya. Jadi kemudian dibentuk begini. Nah, jadilah kemudian ini motif ini disebut dengan durian pecah di sana ya. Padahal ini datangnya dari mana? Dari ini, dari apa namanya, dari apa sayapnya burung Garuda ya, kan, seperti dari kuda ini ya seperti itu. Nah, kemudian warnanya disesuaikan dengan selera lokalnya, seperti ini warnanya ya, hitam, misalnya pakai penggunaan hitam seperti ini. Kemudian di sini bentuk motifnya juga tidak akan halus seperti punya Pekalongan seperti ini atau Jogja Solo ya, cenderung akan lebih, kalau saya lihat lebih maskulin di sana ya, lebih tegas. Orang Sumatera itu kan lebih bicara apa adanya, lebih terbuka seperti itu. Sehingga ini dari sifatnya itu kemudian juga mempengaruhi desain yang akan mereka sukai seperti ini, sehingga jadinya seperti ini. Sehingga kita nggak boleh mengatakan, oh batik ini yang mana misalnya, ini karena nggak suka dengan selera saya, maka itu jelek gitu ya. Ya itu menurut kita, tapi kalau menurut pemakaiannya kan lain. Bagi orang Jambi ini yang the best gitu ya, bukan ini atau ini gitu kan ya. Nah, itu contohnya. Jadi akhirnya kita bisa melihat batik ini apa adanya ya, tidak punya prasangka, punya stereotip negatif terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, pemakainya dan seterusnya. Kita terima apa adanya, semua ini aja menjadi kekayaan dari batik Indonesia gitu ya. Nah, ini sekarang kan saya lihat mulainya startnya dari motif yang dari Jawa ya, yang kemudian punya pengaruh ke keluarga Tionghoa di Pekalongan seperti ini, dan kemudian keluarga Jambi. Nah, sekarang saya balik sekarang. Nah, sekarang Pak William, maaf karena keterbatasan waktu, 5-6 menit lagi. Kebetulan Pak Iwan tidak hadir, jadi memang agak longgar ini untuk Pak William. Dipersilakan Pak. Siap. Oke, saya percepat. Ini yang lasem ya, yang lasem kita lihat ya. Nah, misalnya ini Surakarta, kita lihat ini kan ada batik Jawa ya, tapi di sini kita lihat dikasih burung hong ya, tapi di sini ada burungnya ini merak tapi ekornya burung hong. Kemudian kita lihat lasem, bentuknya masih burung hong seperti ini, warnanya merah ya, lasem Tionghoa. Kemudian di Jambi ini bentuknya lain, mereka sebut namanya angso duo ya, karena ada hikayat angso duo. Dan di Batak ini bentuk burung hong berubah menjadi ayam jantan dan dipenggal kepala
mengikuti ajaran Islam, ya, ngikutin hadis Nabi. Nah, ini contoh secara umum ya, bagi pedalaman pesisiran kita lihat ya, itu warnanya ini yang pedalaman seperti ini, yang pesisirannya ada warna merahnya, kemudian di sini yang ini yang campuran ya, tiga negeri. Nah, ini motif dari Cirebon yang sudah berubah orientasinya berubah karena perbedaan waktu ya. Aslinya harusnya itu horizontal, mega mendung, tapi orang sekarang lebih suka yang vertikal karena kelihatan lebih tinggi. Ini tumpal dari sarung batik batang, dari dulunya itu seperti ini, sekarang begini. Kita lihat colornya udah berubah, lebarnya lain ya. Ini tumpal, papannya dulu lebar, sekarang papannya kecil. Kemudian juga bentuk ini segitiga ini ya, berubah semuanya. Ini siklus kehidupan ya, mulai dari lahir pakai batik apa gitu ya, babon angrem ya, babon angrem salah ketik ini. Terus menikah sidomukti, atau cari nakah bisa pakai cakar ayam. Kalau untuk kesehatan gringsing ya, ini harapan untuk sehat. Kesehatan pakai tambal juga. Kalau meninggal pakainya batik selobok. Jadi semua motifnya ada maknanya. Ini batik yang pedalaman. Kalau pesisiran kurang begitu ini. Ini motif tenun yang diubah menjadi batik dari Patola, Gujarat, India, kemudian dikembangkan di Pekalongan, Solo, dan Jogja, itu menjadi namanya beda-beda ya, Selambrang, Nitik, dan Solo, dan Nitik, Jogja. Nah, ini contoh juga, batik-batik Indonesia, ini sama, ini batik Cirebon, ini juga menarik, kepalanya kepala naga Cina, kemudian ada belalai gajah di sini ya, ini Hindunya ya, kemudian ini Tionghoanya atau Konghucunya. Kemudian di sini ada sayap dari burung burok dalam ajaran Islam. Ya, kemudian ini kilin dari Tionghoa atau budaya Tionghoa ya, budaya Tionghoa ya. Ya, jadi ini campuran ya, kita lihat. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ada dalam diri kita. Jadi batik ini itu betul-betul menjadi visualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam mindset kita sebenarnya. Kalau di mulut bisa aja kita bilang tidak suka sama pihak lain ya, tapi dalam diri kita nggak bisa menipu diri kita bahwa ini semua unsur udah ada di dalam diri kita. Batik adalah pengantar terbaik untuk pendidikan keindonesiaan, salah satu yang terbaik selain kuliner, arsitek, dan yang lain. Nah, ini contoh transkultural. Dulunya ini motifnya burungnya masih zaman pengusaha Tionghoa, kepalanya nggak putus. Setelah pengusahanya meninggal semua ya, dan teruskan pembatiknya melanjutkan. Ya, ini dari komunitas Jawa, pembatik Jawa, Islam Jawa, kemudian ini sudah diputus, ini dari burung-burung begini, kemudian berubah menjadi ayam jago ya. Kita lihat, tanpa kehadiran dari keluarga Jawa Islam seperti ini, maka batik Tionghoa di Batang ini kehilangan, sudah tidak ada jejaknya sama sekali, karena tidak ada tanda tangan. Saya bisa melacak karena masih dibikin seperti ini. Dan ini kain kuno yang dijadikan perbandingan. Nah, ini lintas kelas sosial, raja yang boleh pakai ini, tapi sekarang kan dipakai sembarangan kan ya, seperti ini lihat. Bikinnya udah gede begini gitu ya, sudah nggak ngikutin aturan aslinya, karena raja sudah tidak, raja Jawa ya di Jogja, Solo sudah kekuasaannya udah tidak seperti zaman dulu. Nah, ini masalah regenerasi pembatik ya, dari orang tua ya, yang pembatik tulis sekarang banyak orang tua, anak muda sudah nggak mau yang membatik ya. Kita lihat bahwa harus ada keterhubungan, ibaratnya yin yang. Kalau ada satu unsur yang berkurang, misalnya yin-nya kurang, maka harus ditambahkan itu yin-nya gitu ya. Ini juga sama. Ini kalau misalnya pembatik ini yang usia tua ini kemudian zaman berkurang, kita harus menambahkan sisi anak mudanya. Harus kemudian dimotivasi untuk bisa kemudian belajar dan bekerja sebagai pembatik tulis agar batik ini bisa lestari. Nah, manfaatnya untuk batik sebagai objek meditasi ini kreatif, bersemangat, bisa luas, kita tenang, bersyukur, dan kita bisa belajar berkesadaran penuh. Lalu kesimpulannya, ini terakhir, mohon maaf kepanjangan, jadi batik dan tai chi itu memiliki proses pelaksanaan yang serupa, yaitu menggunakan gerakan yang lembut, ya, fokus, dan terkoordinasi. Yang kedua, batik dan tai chi merupakan media meditasi, olah fisik, napas, dan pikiran yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental atau jiwa.
Dan kemudian yang ketiga, batik dan tai chi ini memberikan manfaat penyempurnaan dalam pengendalian pikiran. Ini sebenarnya mirip sama kedua, mungkin agak overlap ya. Jadi bisa kreatif, fokus, tenang, damai, dan juga jiwa raganya itu bisa lebih baik ya. Jadi mungkin baiknya ada dua saja kesimpulannya ya. Yaitu dari sisi movementnya yang lembut, fokus dan koordinasi, dan kedua media meditasi yang bermanfaat untuk fisik dan jiwa seperti itu. Kira-kira demikian Pak Am. Baik. Mohon maaf kepanjangan. Ya, terima kasih, mohon masukan dari Pak Yusuf, Pak Am, dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak William ya atas pemaparannya. Saya kira jadi ini jelas saya kira buat kita semua ya mengenai perjalanan batik dan kemudian juga perbedaan atau keberagaman ya dalam batik di Nusantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya pembicara kedua sudah hadir, Pak Iwan Setiawan yang akan berbicara dari perspektif industri batik ya atau perjalanan batik dari masa ke masa. Nah, Pak Iwan, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung. Mohon maaf nanti mungkin saya akan mengingatkan waktunya ya karena ada keterbatasan. Jadi sementara bisa sekitar 20 menit sebelum nanti kita tutup. Nah, Bapak Ibu mungkin ya untuk tanya jawab tidak akan terlalu banyak sesinya, tapi kita nanti akan dengarkan terlebih dahulu Pak Iwan Setiawan. Terima kasih, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Terima kasih atas waktunya buat Pak Am, Pak Yusuf, tadi paparan dari Pak William juga sudah komplit sekali. Salam juga buat para yang ikut webinar pada sore hari ini. Saya Iwan Setiawan atau yang bisa dipanggil Iwun, punya galeri batik Iwun di lokasi di Taman Sari, objek wisata Taman Sari, Yogyakarta. Saya ingin berbicara masalah keberlanjutan batik pada generasi milenial. Jadi beberapa hari yang lalu kita di Jogja itu kan ada event 2 tahunan namanya Jogja International Batik Biennale. Itu 2 tahunan. Saya selalu ikut berkiprah di situ dalam temanya keberlanjutan batik pada generasi milenial. Nah, saya ingin membicarakan tentang keberlanjutan batik dan regenerasinya. Saya cukup prihatin ketika batik hanya dimaknai setiap hari Minggu sekali pakai baju batik. Setiap kita pakai baju batik, itu saya sangat prihatin. Jadi gerakan saya beberapa puluh tahun yang lalu itu saya sudah intent keberlanjutan ke generasi ya. Jadi saya itu di samping buka galeri, buka workshop itu juga membuka pelatihan. Jadi sering saya itu berbagi ilmu khususnya untuk anak-anak muda ya. Jadi saya akan bercerita tentang konsep di mana anak-anak kecil atau anak muda itu menyukai batik itu saya sudah berkecimpung lama. Jadi kadang anak-anak muda itu kan merasa batik itu menganggapnya sebagai batik yang resmi untuk acara jagong, khas orang tua gitu ya. Nah, saya mengenalkan batik dengan sistem yang cara yang ceria, yang mengembirakan, tidak kaku. Prinsip saya, anak itu yang penting suka dulu. Jadi saya ingin bercerita pengalaman saya ketika saya mengajar di suatu sekolah ya, suatu sekolah di Jogja itu. Di sekolah itu sampai pusing karena 3 kali guru itu keluar masuk karena anak-anak nggak menyukai batik. Padahal di situ itu di sekolah sudah disediakan alat dan bahan bakunya. Ketika saya ditantang sama kepala sekolahnya untuk mengajar di suatu sekolah di Jogja, saya hadir datang itu menyambut dengan gembira, tapi si anak-anak ketika saya mulai mengajar itu menyambut saya waktu itu, batik lagi. Dia
saya seperti dicuekan gitu loh. Tapi pelajaran 2 jam itu saya ngomong, kita nggak mau belajar hari ini, 2 jam, mari kita jalan-jalan. Anak-anak itu 3 kelas, saya ajak jalan-jalan di kampung saya, di galeri saya, biar dia itu bisa melihat beraneka macam batik. Jadi ketika masuk di galeri saya, di kampung saya yang sentra batik itu, baru anak-anak itu terbuka wawasannya. Oh Pak, ini juga batik toh Pak. Nah, anak-anak saya lihat antusias sekali dalam menerima konsep pelajaran batik saya. Nah, poin saya, yang penting anak itu suka dulu. Nah, ketika anak-anak mereka melihat berbagai macam batik ya, jadi di Taman Sari itu ada batik klasik, ada batik lukis, batik kontemporer. Jadi mereka melihat, akhirnya tumbuh minat. Saya kenalkan alat-alatnya, cara mencantingnya, motifnya apa aja gitu. Jadi selama 2 jam itu saya berhasil mempengaruhi anak itu yang mulanya antipati terhadap batik itu mulai suka. Dan itu ketika pelajaran saya sudah ditunggu-tunggu. Ayo Pak Iwan, kita langsung mulai membatik. Ketika membatik pun saya juga harus ngerti keinginan anak-anak. Jadi saya nggak kaku. Pak, motifnya boleh ini Pak, boleh gambar ini, sesuka mereka. Boleh, silahkan. Karena prinsip saya tadi penting anak suka dulu, jadi mereka beri kebebasan. Walaupun saya itu sudah banyak motif untuk anak mereka. Singkat cerita, mereka itu mulai bikin pola, mulai mencanting. Mencanting pun sudah saya ajarkan beberapa alatnya, saya kenalkan cara mencanting yang benar. Terus akhirnya masuk proses kepewarnaan dan akhirnya selesai finishing. Mereka dengan suka itu melihat, wow, jadi Pak pelajaran batiknya. Kepala sekolah, Bu, pelajaran batik anak-anak sudah selesai, sudah ada hasil karyanya. Apakah Ibu punya dana untuk membuat frame figura? Buat apa Pak Iwan, kata kepala sekolahnya gitu. Kita mau pajang, kita pamerkan Bu. Pameran di mana Pak? Ya pameran di sekolah saja. Momennya waktu pas penerimaan rapot, saya bilang gitu. Jadi menunjukkan bahwa anak itu perlu punya kebanggaan, di-show-kan, dipamerkan pada karya pertama. Jadi ketika momen penerimaan rapot, anak itu dengan bangga menunjukkan ke teman-teman orang tuanya. Ya, Mah, itu karya batik saya. Nah, itu gitu loh. Setelah itu yang kedua, saya mengajari anak untuk mengenal batik. Bajumu yang kamu pakai itu batik bukan? Dia bilang batik Pak. Oke, itu bukan batik. Kain yang bermotif batik itu print. Sekarang mau nggak kamu bikin sekolah baju sendiri? Mereka antusias. Mau Pak, kan sekarang kainnya dipotong 2 meter, dibikin pola, saya bilang gitu. Karena awalnya mereka udah seneng dan menghasilkan suatu karya yang timbul minat hasrat, anak itu seneng, semangat sekali. Bahkan yang ikut bukan anak-anak sekolah, bahkan guru dan TU-nya sekolah juga ikut bikin baju itu. Nah, singkat cerita, baju itu dibikin pola, ada motif-motif klasiknya yang saya sisipkan. Karena anak udah suka dulu, ketika tak sisipkan motif-motif batik klasik, mereka suka. Singkat cerita, batik busana itu selesai, seragam sekolah. Setelah selesai, saya ngomong ke iya, Bu, kita fashion show-kan. Nah, jadi kan Bapak Ibu ya, ketika anak itu memfashionkan baju batiknya karya sendiri, dilenggak-lenggokkan di atas catwalk di sekolah. Nah, goal saya, poin saya itu anak itu akhirnya mulai mencintai batik. Ini aksi nyata saya. Jadi batik tidak harus kita merayakan 2 batik. Ayo mencintai batik namanya itu bagi saya pengaruhnya hanya sedikit. Aksi nyata saya seperti ini. Jadi mengenalkan dengan gaya mereka, kesukaan mereka. Yang penting mereka mencintai. Ketika mereka mencintai batik, maka dia akan merasa memiliki. Setelah merasa memiliki, dia pasti punya ingin menjaga, ingin merawat, bahkan bisa jadi
generasi berikutnya. Jadi seperti itu, seperti halnya yang ini sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun ya, ke kota-kota. Saya selalu terbuka kepada anak-anak muda yang belajar di galeri saya. Jadi saya buka galeri itu tidak selalu pengen nyari untung menjual. Saya selalu mengedukasi setiap tamu yang datang, karena lokasi galeri saya itu di objek wisata. Jadi saya sudah mengedukasi batik kepada setiap tamu itu sudah saya ikut andil untuk terus memperjuangkan pelestarian batik. Nah, bicara di keluarga saya itu juga punya bisa melestarikan sampai 3 generasi. Jadi bapak saya itu 77 tahun masih produktif, ahli di bidang klasik. Saya belajar dari orang tua saya, jadi generasi kedua. 5 SD saya sudah belajar batik. SMP saya sudah biaya sekolah sendiri dengan saudara-saudara saya. Kemudian generasi 3, anak-anak dan cucu. Kemarin di event JIBB, Jogja International Batik Biennale yang 2 tahunan itu diacarakan di Jogja, karena Jogja itu sudah dikukuhkan jadi kota batik dunia tahun 2014. Nah, keluarga saya sudah menginspirasi, memberikan contoh, bisa atau mampu melestarikan sampai 3 generasi. Jadi penghargaan nanti bisa lihat di YouTube di JIBB channel ya, JIBB 2021. Di situ liputan dari JIBB itu anak saya sendiri ya, ketika mendapat penghargaan dari Kanjeng Ratu Hemas di Ambarukmo belum lama. Terus liputan saya selaku Ketua Paguyuban Batik Taman Sari, dan juga cita-cita saya, mimpi saya untuk tahun depan, doakan saja, saya akan pameran dengan judul Merajut Cinta, pameran batik pelestari 3 generasi. Itu belum ada di dunia. Nah, ini saya ingin menginspirasi. Jadi saya juga berbagai ya. Setelah batik diakui UNESCO 2 Oktober 2009 itu kan perhatian pemerintah pusat, daerah, dan keterlibatan dari masyarakat, unsur dan sebagainya itu sangat luar biasa. Tadi Pak William juga sudah menerangkan tentang sejarah batik, motif, teknik, dan sebagainya itu juga luar biasa. Pak Yusuf tadi juga memberikan pengantar juga yang bagus. Saya mau memberikan sisi-sisi dari keberlanjutan. Generasi itu penting, karena saya khawatirnya batik itu nanti kalau nggak ada generasi yang nyata, itu punah. Terus apalagi yang mau dibanggakan dari bangsa Indonesia kalau batik itu punah? Itu keprihatinan saya. Makanya kita mencanangkan diri menjadi pejuang pelestari batik, Pak. Jadi saya dihadirkan untuk narasumber. Saya kadang-kadang ketemu dengan tamu seorang pucamat dari Probolinggo. Dia ngobrol diskusi dengan saya. Saya juga menawarkan, Bu, di Probolinggo sudah ada batik identitas belum yang bisa dibanggakan di Probolinggo? Ada sih, motifnya anggur sama mangga, tapi masyarakatnya, warganya kurang bangga memakai. Saya bisa bantu, Bu, hadirkan saya di sana. Di sana saya akan menjajaki seni budayanya, keramahannya, dan menemui tokoh budaya, tokoh masyarakat di sana. Kita akan menggali sejarah batik Probolinggo itu apa. Luar biasa itu. Dipamerkan sebagai batik identitas Probolinggo yang bisa dibanggakan. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah hadir di sana. Sangat antusias sekali ibu-ibu menyambut kehadiran saya. Saya hadir di sana menyentuh dengan berbagai motif. Saya bikinkan motif atau slogan batik beremi bersinar. Karena Probo Linggo artinya tugu. Jadi saya ngambil sinarnya. Jadi batik beremi harus bersinar. Nah, silakan Bapak nanti lihat di media, di Probolinggo setelah saya sentuh hanya 2 hari saja, sekarang batiknya itu bergerak. Orderannya sangat melimpah. Puji Tuhan. Jadi saya luar biasa. Ketika hadir di kota-kota, mengajari anak-anak dan sebagainya itu orientasinya nggak selalu dengan uang. Saya bekerja membagi ilmu dengan hati. Karena itu salah satu cara supaya batik itu tetap jaya dan lestari, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,
yang sudah menjadi ikon dunia bahwa batik itu milik Indonesia. Kira-kira itu Pak, waktunya mungkin. Apa ini? Ya, terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya ya. Saya kira gagasan upaya untuk melakukan pelestarian batik itu kita patut acungi jempol supaya keberlanjutannya terus ya sepanjang zaman lintas generasi seperti yang sedang dilakukan ya oleh keluarga Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu sekalian, saya kira masih ada waktu ini ya buat Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, namun mungkin kita batasi hanya 1-2 penanya ya sebelum nanti kemudian diberikan pengantar penutup oleh Pak Yusuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan dulu nih ada satu pertanyaan yang sudah ada di chat ya, di chat dari salah satu peserta yang ini mungkin pertama ditujukan ke Pak William dulu. Pak William, ini pertanyaannya karena tadi Pak William berbicara juga kaitan Tai Chi dengan batik ya. Jadi apakah ini pertanyaannya Chi itu konsep Chi juga ada di dalam batik? Begitu Pak Iwan, Pak William dulu. Terima kasih. Masih paham. Ini dari apa ini yang tanya nih Pak Lintu ya? Oh ya, dari ya, betul, saya Pak Lintu. Gini, kata Tai Chi dengan Chi itu sendiri itu tuh tulisannya itu nggak sama gitu ya. Kalau di Tai Chi di situ ya, itu apa namanya tidak sama dengan Chi. Kalau Chi itu kan memang untuk energi ya, energi Chi ya. Tai Chi ini sendiri kan memang apa sih namanya supreme ultimate gitu ya. Jadi lebih ke arah masalah tadi itu yang apa namanya masalah soal eksistensi yang awal yang seperti itu. Jadi agak sedikit beda gitu ya. Tapi kalau ditanya ada nggak kaitannya antara Chi batik dengan Tai Chi gitu ya. Kalau ditarik hubungannya mungkin juga ada gitu ya. Saya memang tidak bisa menjelaskan secara detail ya karena memang bukan ahli betul ya untuk di bidang apa namanya Qigong atau Tai Chi gitu. Hanya saya pakai logika saja gitu. Kalau untuk waktu kita latihan misalnya kita membatik ya dengan penuh penjiwaan seperti itu ya, dengan kelembutan ya, dengan apa namanya fokus, konsentrasi segala macam ya. Saya yakin itu juga di situ terjadi pembentukan apa sih namanya itu Qi di situ ya. Yin yang ya. Ada yin yang itu yang menyatu, yang lebih seimbang di dalam proses pembatikan seperti itu. Nah, proses keseimbangan antara yin yang di dalam badan itu adalah dasar untuk pemupukan Qi sebetulnya, ya kan? Karena Qi itu sendiri munculnya kalau kita latihan Qigong itu kan memang berusaha untuk memupuk energi Qi ini dengan cara membuka meridian-meridian yang ada. Misalnya meridian Ren dan Tu itu kan, yang satu bertanggung jawab untuk energi Yin dan yang satu itu bertanggung jawab untuk energi apa namanya Yang atau positif dan negatif. Kalau dua-duanya bisa terbuka, tercapai kondisi yang disebut dengan Tungkuan, itu pusatnya di ubun-ubun atau Pai Hui seperti itu ya. Baru kemudian mikrokosmosnya nanti bisa apa namanya tertembus dengan lancar, sehingga otomatis Qi ini mengalir di dua meridian utama yang seperti itu. Nah, dengan begitu maka terjadi pemupukan Qi yang kuat
sehingga badan itu akan menjadi lebih sehat. Ini kita bicara C-nya. Jadi kalau ditanya kemudian apakah batik langsung misalnya bisa mendorong itu akumulasi Qi, mungkin secara umum saya katakan iya gitu ya, kalau lihat dari logika ya seperti itu ya. Tapi kan nggak cukup hanya kita berdasarkan logika begini, karena bicara membuka meridien itu membutuhkan teknik khusus kan. Berarti kalau kita misalnya katakan melatih 3 keterampilan sekaligus, itu sangat baik sekali. Jadi sebagai pembatik, kita membatik dengan penuh penjiwaan, tidak gerusa-gerusu gitu ya, nggak apa namanya, pengen cepat, yang penting dapat duit misalkan begitu, itu kan lain kan ya. Jadi nggak, prosesnya itu nggak dinikmati, nggak alami kan seperti itu kan. Kemudian yang kedua ya, kita latihan Qigong itu kan banyak tekniknya ya, kita bisa berlatih itu kan macam-macam teknik ya. Yang ketiga, untuk bisa menghubungkan antara Qigong yang umumnya itu tidak banyak gerakan badan ya, banyak duduk gitu kan. Kalau gerakan juga terbatas, paling berdiri atau jalan sebentar ya. Itu perlu dengan latihan jasmani yang lebih baik. Nah, saya rasa latihan Tai Chi ini sangat menunjang sekali. Jadi kita bisa tawarkan trio praktis seperti itu, antara jadi menggabungkan batik dengan Qigong dengan Tai Chi sekaligus. Mikro makro kosmos diperoleh, dan kita bisa mengasah kehalusan di dalam estetika kita itu ya. Kalau batik itu kan mengasah estetika juga di sana ya. Ya, keseimbangan misalnya di sini motifnya itu padat, di sini lembut segala macam. Sebetulnya itu sama aja dengan mengolah antara yin yang seperti itu. Sehingga kalau diterapkan untuk kesehatan juga itu bermanfaat, keterampilan di pola pikir yang untuk penyeimbangan yin yang dalam pengembangan motif dan warna di batik ini. Ini salah umum seperti itu. Mungkin nanti kita bisa diskusi berlanjut. Saya juga ini benar tertantang sekali dari ajakan Pak Yusuf ini. Baru pertama kali Pak Yusuf. Jadi tentang Tai Chi. Jadi saya juga harus mikir-mikir ini. Jadi gimana nih mendapatkan jawaban lebih baik yang kaitan dengan batik dengan ya. Baik, terima kasih Pak William atas tanggapannya ya. Saya kira memang relevan. Nah, berikutnya ini untuk Pak Iwan, tertulis juga Pak Iwan ya, dan ini karena Pak Iwan tadi banyak bicara tentang aspek pelestarian ya. Nah, pertanyaannya adalah di generasi muda nih, generasi milenial, generasi Z ya, apakah generasi penerus kita ini, karena kebanyakan saya kira kita ini di atas generasi milenial ya, generasi yang generasi yang menjanjikan, generasi yang kita akan bangga bahwa mereka akan jadi penerus batik, atau melihat ada tantangan ya, kekhawatiran ini Pak Iwan di generasi muda ini. Terima kasih, silakan. Jadi tantangannya memang berat ya, tapi kalau kita menghadapinya dengan hati, sungguh-sungguh ya, kita berniat membumikan batik, itu saya nggak begitu berat. Jadi karena memang beberapa tahun yang lalu sudah saya melakukan itu, jadi saya sudah menemukan formula ya untuk anak-anak supaya dia menyukai batik ikut zaman mereka. Jadi saya bikin kayak kaos batik, kaos busana, sepatu di batik, pakai tas. Jadi itu sangat disukai anak-anak muda gitu loh. Nah, anak-anak muda yang sekarang yang sering PKL, penelitian, mungkin dari anak-anak sekolah itu juga luar biasa dia mengapresiasi. Bahkan ketika mereka PKL di tempat saya 3 bulan, itu jadi pengusaha batik, jadi desainer. Karena cukup terbuka peluangnya untuk wirausaha atau UMKM ya, khususnya di bidang batik itu kan banyak kasanah yang beragam ya. Batik itu memang
kain. Tapi kita kalau mau mengikuti perkembangan kekinian ya, yang melihat untuk anak-anak itu ya, kita harus pendekatannya sesuai dengan permintaan zaman ya. Jadi pernah juga jaket jin, celana jin itu yang warna-warna muda itu kan masih bisa dibatik, gitu loh. Dia senang dengan ketika tamu hadir di tempat saya di galeri itu kan sudah banyak macam-macam batik ya, dari yang klasik, dari yang batik lukis, kontemporer dan sebagainya gitu loh. Yang batik loh ya. Jadi orang tua dari si tamu itu juga agak heran juga. Kenapa tiba-tiba si anak itu minta belajar batik? Karena ketemu saya di workshop, saya mencanting, bikin kaos batik. Ya, jadi ketika ada wisatawan, orang tua membawa anak-anak, saya itu kan selalu demonstrasi di depan galeri, mencanting. Saya memang terbuka, biar tamu-tamu wisatawan terus anak-anak itu. Jadi ketika saya tawarin, pengen punya kaos batik, ini jadinya nanti seperti ini, dia suka gitu. Ketika orang tua, Ibu salah satu nih, Ibu mohon dimatikan ya, di mute. Di mute aja dari Pak Aam, Pak. Bapak ya, sebagai ini host bisa unmute, bisa mute. Ya. Pak Iwan, suaranya hilang, Pak Iwan. Oke, sudah masuk sekarang? Sudah masuk, ya. Kalau sudah masuk, saya lanjutkan. Halo, lanjut ya, betul. Jadi dengan singkat, si anak itu akhirnya mau belajar hanya 2-3 jam. Jadi saya mengenalkan batik singkat ya. Mungkin ada tokoh pewayangan, tokoh batik yang klasik, yang parang, yang sudah mungkin singkat saja. Jadi hanya pembelajaran batik singkat 3-2 jam. Jadi ketika sudah jadi, anak itu ada kebanggaan. Jadi tantangan terhadap anak muda yang itu contohnya di paguyuban saya itu antusiasnya sangat luar biasa ya, karena kita bikin produk batik yang mengikuti tren, yang kekinian, yang milenial tadi itu tanpa meninggalkan ciri khas batik ya. Jadi tetap nanti motifnya apa, nanti di situ yang minimalis saja, parang, dikasih sidomukti, dikasih teruntung, kawung dan sebagainya. Jadi memang pendekatannya harus seperti itu. Jadi, pengalaman yang sudah. Jadi saya ketika mengenalkan ke anak-anak muda itu dia antusias sekali gitu. Di sepatu, di jaket, di topi, jadi bisa dibikin. Memang harus punya konsep ya, cara supaya anak-anak muda itu suka. Gitu. Tanpa aksi nyata seperti hanya saya dalam mengenalkan atau membumikan batik ya, saya khawatir gitu loh. Banyak seminar, banyak pelatihan, tapi kadang-kadang berhenti di tengah jalan gitu loh, tanpa ada bimbingan terus-menerus. Baik. Saya dari TK sampai perguruan tinggi itu saya selalu mengkampanyekan, membumikan batik, bahkan tanpa dipungut biaya. Saya sangat suka karena bentuk kepedulian saya untuk keberlanjutan batik dan pelestarian. Salam canting. Baik, Pak Iwan. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya sudah habis. Ini mohon maaf, kita tidak membuka lagi pertanyaan, tapi mudah-mudahan nanti ada sesi lanjutan ya untuk pembahasan mengenai batik ini. Ini luar biasa menarik. Dan terima kasih nih Pak William, Pak Iwan. Nah ini 1 menit Pak Yusuf ya untuk menutup, karena sebentar lagi akan masuk ke azan maghrib. Dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih. Ini betul sesuatu pencerahan ini, surprise betul. Karena tadinya saya mau mengundang dua pakar ini untuk membicara ini tentang menunjukkan within diversity ada unity, within unity ada diversity. Tapi ternyata ini sebenarnya mereka mengintroduksi suatu informasi yang akhirnya kita bertekad untuk
juga mendukung ini sebagai bagian daripada kegiatan kita ini ternyata, ya kan? Nah, saya melihat umpamanya aja kita pun satu orang yang mempelajari sejarah tentang desain itu bagaimana interaksi culturalnya itu. Dan lalu saya mengambil kesimpulan kalau begitu pusat desain yang bisa selalu dapat dari kalau beli tekstil dari Eropa atau apa itu ternyata itu hanya kumpulan clipping daripada dia ngambil dari kita. Ya, karena dia nggak punya background cultural seperti kita kan, benar? Karena seringkali kita lihat orang keliling-keliling untuk ngambilin itu, dibawa ke sana lalu dijual sebagai hak paten dari dia, benar? Ya. Nah, sedangkan kita demikian luas itu daripada Pak William itu, ya. Dan lalu karena itu disambut oleh orang yang nanti ada di ujung tombak sebagai Pak Iwan ini untuk mengantarkan ini pada guru dan murid-muridnya nih. Ini kita harus dukung nih dua orang ini. Dan kayak harapkan nanti peserta dari kelompok Taiji ini punya inisiatif lah. Dia kan punya link kemana-mana mengundang guru PAUD kayak apa sih ini ya, untuk diketemukan sama orang-orang ini kan. Supaya jangan itu aja ya, benar-benar menjadi mendidik bukan mengajar kan, ya toh. Kalau sekarang saya lihat mengajar bukan mendidik, ya toh. Nah, saya melihat itu kalau saya ambil di dalam salah satu slide yang saya kumpulkan, bukan saya bikin, kalau ada 250 slide itu sekarang, itu ada satu bagian yang cocok dengan ini semua. Kalau ini jalan, atau persepsi kita terhadap batik itu menjadi pembentukan karakter, maka Anda akan mendapat syair ini. Hidup terdiri atas momen-momen. Momen-momen adalah milik kita. Dapatkah Anda benar-benar hidup dan mengisi setiap momen masing-masing secara mendalam? Dapatkah Anda meninggalkan setiap momen yang telah berlalu dan lahir kembali? Jadi ini terus bisa nanti cek sendiri. Nah, salah satu sebentar saya mau tambah sedikit, yaitu ada satu tempat di sebuah sekolah kepemimpinan itu ada satu bagian HRD-nya itu mengawasi juga kebersihan WC ya toh. Nah, karena itu bagian itu menggunakan pendekatan seperti pelatihan di kehidupan seperti militer itu setiap pagi itu dia besut itu wastafel, lalu si pembersihnya itu disuruh menjilat supaya dia tahu bahwa harus bersih. Tapi kalau saya lihat di Jepang itu dia mengembangkan ini hidup momen demi momen sebagai indah dan suci untuk dia. Ini lebih langgeng karena lalu menghasilkan kreativitas seperti orang Jepang itu, dimana kalau jual barang packagingnya itu rapinya minta ampun, ya kan? Benar. Sehingga orang itu melihat packagingnya aja dong. Ini padahal di dalamnya isinya barangkali kacang atau apa. Nah ini kira-kira Pak. Baik, Pak waktu sudah cukup. Ya sudah selesai, saya rasa ini kita harus dukung gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sekali lagi terima kasih juga Pak William, Pak Iwan ya atas pemaparan materinya hari ini. Sekali lagi ini luar biasa menarik ya, pembelajaran buat kita bersama, dan saya kira kita akan dukung batik untuk tetap lestari. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, terima kasih sudah hadir, dan karena waktunya sudah selesai, saya izinkan untuk menutup acara webinar ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan lanjut lagi untuk batik. Mudah-mudahan ada jadwal yang bisa kita atur kembali. Terima kasih. Salam sehat.